Kita lihat Quran sekarang. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Allah menyatakan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada mereka 2 kali atas 2 kerusakan besar yang mereka lakukan. Nah, di dalam ayat yang keempat Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain. Dan sungguh kami telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam Al-Quran dan juga di dalam Taurat, la tufsiduna, bahwa sungguh kalian akan berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini, marratain 2 kali. Wa la ta'luna uluwan kabira, dan sungguh kalian akan melakukan perusakan yang kesombongan yang besar di muka bumi ini. Kemudian ayat yang berikutnya, fa idza jaa wa'du ulahuma, apabila tiba janji hukuman yang pertama dari kedua hukuman tadi, ba'asna alaikum ibadan lana, akan kami utus kepada kalian hamba-hamba kami uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan hebat, kekuatan dahsyat. Fajasu khilalad diyar, maka mereka akan merajalela di kampung-kampung. Wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah janji Allah ini pasti terlaksana. Tsumma radadnakumul karrah wa amdadnakum bi amali wa banin. Kemudian kami ulangi bagi kalian kesempatan untuk karrah, kesempatan untuk menguasai Palestina. Wa amdadnakum bi amali wa banin, dan kami kuatkan kalian, amdadnakum bi amali wa banin, dengan harta dan pasukan yang banyak. Para sekalian, apakah ini sudah terjadi? Ibadillah rahimakumullah. Pada tahun 1917 Sir Abdul Balfour mengeluarkan resolusi yang isinya memberikan izin bagi Yahudi masuk ke Palestina. Maka sejak saat itu, ketika ini ditandatangani, disampaikan, sejak saat itu 2.000 orang Yahudi masuk ke Palestina setiap bulannya. Maka terjadilah perebutan wilayah. Iya, setiap bulan itu wilayah Palestina berkurang karena 1.000 orang Yahudi datang, dirampas itu tanah milik kaum muslimin Palestina, yang bertahan mereka dibantai. Lalu diratakan rumahnya, dibangunlah pemukiman Yahudi sampai hari ini. Dan bahkan mereka membuat sebuah benteng yang membatasi Palestina dengan Israel yang panjangnya 715 km. Ya, tingginya 8 meter, tebalnya 1 meter. Inilah dinding yang membatasi kemudian Palestina dan Israel. Hari ini belum selesai. Mereka terus melakukan, dan sekarang mereka sedang serius menggarap dataran tinggi Golan. Ya, Amerika, Donald Trump sudah mengatakan bahwa dataran tinggi Golan itu milik Israel. Kemudian, pada tahun 1942 Perang Dunia terjadi. Hitler saat itu menawan 5.000 orang Yahudi. Lalu Hitler mengirim surat kepada pimpinan Yahudi, kalau tidak salah Theodor Herzl, ke Eropa. Aku menawan 5.000 bangsa kalian. Nah, aku minta kalian menebusnya sekian juta pound sterling. Aku kasih waktu tengah sampai tanggal sekian. Jika tidak, kami akan menghabisi mereka. Nah, dikirimlah utusan dari Israel untuk melihat mereka. Ketika dilihat, ternyata kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Oh, kami tidak butuh mereka. Yang mereka ambil itu hanya pemuda saja dan pemudi, karena kami butuh mereka untuk mendirikan negara Israel, merebut tanah Palestina, mendirikan negara Israel. Maka sisanya hampir 5.000, yang dibawa cuma beberapa saja, pemuda saja. Ya, itu sekitar 4.000, ya hampir kurang lebih 5.000 orang. Silakan, kami tidak butuh itu, kata pemerintah Israel. Yang kami butuhkan para pemuda. Silakan saja kalau mau dibantai. Bener nih, gak akan ditebus, kata Hitler tuh. Enggak, kami bantai loh. Iya, gak apa-apa, silakan aja, kami tidak butuh. Maka dibantailah 5.000 orang Yahudi tadi sama Hitler. Peristiwa itu terkenal dengan peristiwa apa? Holocaust. Oh, dunia jahat pada kami Yahudi. Nah itu. Lalu mereka manfaatkan untuk meratapi dan menyalahkan dunia. Kalian telah membantai kami, bangsa Yahudi. Kamilah yang menjadi korban dari kejahatan dunia. Maka dunia harus memberikan sanksi pada siapapun pembantai kami. Kalau tidak, kami minta kompensasi.
Maka apa yang terjadi? Mengalirlah dana kepada mereka Israel dalam jumlah besar dan juga pasukan dalam jumlah besar. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta dan pasukan yang banyak. Ya, maka itulah strategi mereka pada akhirnya. 6 tahun kemudian 1948 mereka memproklamirkan berdirinya Israel. Tepatnya tanggal 14 atau 15 Mei. Ya, 15 Mei 1948. Ini bertepatan dengan 1367 Hijriah. Para ulama yang dirahmati Allah, saat ini orang-orang Yahudi mereka sedang bereforia menyambut keputusan PBB. Di mana PBB sekarang sudah memutuskan solusi satu-satunya untuk konflik Palestina Israel itu adalah dua negara. Di mana ada masuk ke West Bank, ke sebelah kanan itu ada Ramallah. Ramallah itu akan menjadi ibu kota Palestina. Kalau ke kiri itu ke Yerusalem, itu akan menjadi ibu kota Israel. Ini tentu merugikan kita. Kenapa? Karena Israel akan mengambil alih Masjidil Aqsa dari kita, para Allah. Jika memang keputusan PBB tadi disahkan, maka Israel punya keleluasaan untuk menghancurkan masjid ini, kiblat kita yang pertama. Inilah bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Disinilah Rasulullah bertemu dengan 1500 Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Ya, Rasulullah mengimami sholat mereka di bawah lantai ini. Dan sini di bawah lantai ini sebetulnya ada, di bawah lantai masjid ini pun ada masjid lagi. Itu namanya Masjid Marwani. Nah, itulah masjid yang digunakan Rasulullah saat mengimami para Nabi dan Rasul. Dan ini kiblat kita yang pertama sejak Isra Mi'raj sampai 16 atau 17 bulan berikutnya. Para Allah yang dirahmati Allah, apabila masjid ini dikuasai dan tadi keputusan PBB sudah dicanangkan, maka masjid ini akan dihancurkan. Apakah kita sekarang para pemuda-pemudi Zionis Yahudi sedang berupaya untuk menghancurkan masjid ini? Karena mereka ingin segera membangun Bait Sulaiman mereka. Ini Bait Sulaiman, ya, Solomon Temple yang akan mereka bangun untuk menyambut iblis dan Dajjal. Kalau ini tegak sementara kita masih hidup, artinya kita sudah tidak punya arti iman sama sekali. Na'udzubillah. Kenapa? Karena saat itu Dajjal dan iblis menyatakan menang terhadap Islam dan para Nabi dan Rasul kalah. Ini agenda mereka. Sudah ada yang tahu siapa yang terpilih menjadi Perdana Menteri Israel? Benyamin Netanyahu terpilih kembali untuk menjadi Perdana Menteri di periode yang keempat. Dulu 2 kali, lalu diselingi oleh Ehud Barak, kemudian oleh Ariel Sharon, lalu Ehud Olmert, kemudian dia menguasai kembali Israel, dan sekarang beliau terpilih lagi. Para sekalian, targetnya gila apa Allah? Mereka akan menghabisi kaum muslimin di Gaza. Itu target mereka. Ya, ketika saya melihat kampanye mereka, ngeri. Semuanya isu utamanya adalah membantai Palestina di jalur Gaza. Ini kandidat yang kemarin berlomba dalam perebutan kursi Perdana Menteri. Paling atas ada Benyamin Netanyahu. Ya, Benyamin Netanyahu. Netanyahu apa? Setanyahu. Ya. Israel bukan negara untuk mereka Palestina. Israel adalah negara milik bangsa Yahudi saja, tidak ada yang lain. Itu kata dia. Ya, Gantz dia mengatakan 6.231 target sudah kami hancurkan. Sebagian besar area di Gaza telah kami paksa kembali hidup di zaman batu. Hari ini para sekalian, Israel hanya memiliki 10% air bersih saja. 90% air bersih yang ada itu diracun oleh mereka. Sudah terkontaminasi zat kimia. Tidak sedikit dari anak-anak terutama yang terkena dehidrasi, kemudian mereka mengalami gangguan pencernaan karena keracunan air. Tidak ada air bersih di sana. Ini kejahatan dari mereka. Ya, kemudian listrik itu dalam sebulan hanya beberapa hari saja. Ya, 2 minggu, 3 mingguan lebih itu mereka tidak mendapatkan listrik. Kemudian Lieberman, siapapun yang berani melawan kami layak untuk kami penggal kepalanya dengan kampak. Ya, ini adalah mantan Menteri Angkatan Darat dari Israel. Kemudian Ayanet Sekit, dia mengatakan apa sulitnya untuk kita semua memahami bahwa seluruh orang Palestina adalah musuh. Begitulah Bennett juga sama. Dia tidak merasa berdosa ketika membantai orang-orang Islam Palestina. Inilah mereka.
Ya, ini alasan kenapa Rasulullah mengatakan bahwa mereka akan diperangi. Mereka pasti akan diperangi. Karena memang mereka ancaman bukan hanya buat umat Islam Palestina, tapi buat seluruh manusia.